Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan belajar dan juga berbagi informasi tentang sebuah istilah yang mungkin sebagian teman-teman di sini belum pernah dengar. Nah, ada satu istilah di dalam security itu yang namanya SPIM atau SPIM. Nah, kira-kira apa itu SPIM? Yuk kita coba bahas. Kalau teman-teman sering bermain di internet, pasti sudah tidak asing dengan istilah spam atau pesan spam. Nah, biasanya pesan spam ini muncul di email kita, masuknya ke folder junk atau folder spam itu sendiri. Isinya sih sebenarnya file-file sampah ya, atau file-file yang memang dikirim oleh orang lain dengan cara membroadcast ke email-email yang dituju. Mungkin salah satunya adalah email kita. Karena source atau sumber email pengirim itu tidak jelas, maka oleh email kita akan dimasukkan ke dalam folder spam. Nah, makanya teman-teman kan harus hati-hati ya ketika membuka folder spam itu. Akan ada banyak email-email yang tidak dikenal atau anonymous emailnya. Bahkan ada yang berbahaya. Contoh misalkan ada email phishing di sana, atau juga email-email penipuan-penipuan lainnya. Tapi tidak sedikit email-email resmi yang juga masuk ke dalam spam. Tapi secara keseluruhan teman-teman sudah tahu kan apa itu spam ya? Nah, sekarang permasalahannya adalah ada satu istilah lagi yang disebut dengan SPIM atau SPIM. SPIM ini merupakan kepanjangan dari Spam over Instant Messaging. Artinya, SPIM ini merupakan bentuk spam yang memang dikirimkan melalui platform-platform instant messaging. Seperti misalkan Yahoo Messenger, kemudian WhatsApp, kalau zaman dulu itu ada yang namanya BBM ya, BlackBerry Messenger. Jadi yang platform-platform berbasis dengan instant messaging ini bisa digunakan teknik serangan menggunakan spam. Nah, ini disebut dengan SPIM atau Spam over Instant Messaging. Sekarang saya akan kasih salah satu contoh bentuk dari SPIM yang biasanya banyak diterima oleh kita. Misalkan, tiba-tiba ada yang mengirimkan pesan WA ke kita dalam bentuk donasi. Misalkan kayak gini ya. Kami dari komunitas kemanusiaan apa, kemudian meminta donasi ini. Tolong dikirimkan ke rekening sekian. Padahal kita tidak pernah daftarkan nomor telepon kita ke komunitas itu, bahkan kita tidak tahu bahwa ada komunitas seperti itu. Nah, saran saya, pesan-pesan seperti ini tolong diabaikan saja. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang mengirim pesan-pesan itu, atau siapa yang dibalik komunitas itu. Kalau benar komunitasnya, tidak ada masalah. Atau misalkan kalau teman-teman merasa, oh saya pernah nih tergabung dalam komunitas itu, atau pernah ngasih nomor kontak saya atau nomor WA saya ke komunitas tersebut. Itu tidak ada masalah. Berarti teman-teman sudah konfirmasi atau lakukan validasi bahwa komunitas itu benar. Tapi kalau tidak ada, saran saya lebih baik abaikan. Karena kemungkinan besar di belakang nama komunitas itu terdiri dari komplotan-komplotan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang permasalahannya adalah bukan kita tidak mau bantu atau ngirim donasi, tetapi kita kan tidak tahu apakah yang kita kirim donasi itu orang yang benar, orang yang tepat, atau bukan. Nah, ini bentuk salah satu contoh dari SPIM ini. Terus, apa bedanya antara spam dengan SPIM? Ya, sebenarnya sih sama-sama saja ya. Sama-sama pesan yang memang menawarkan sebuah produk, menawarkan sebuah jasa, atau menawarkan donasi, dan seterusnya. Tapi yang membedakannya adalah jalur pengiriman spam itu. Kalau spam biasanya melalui email, sedangkan kalau SPIM itu melalui platform instant messaging, kayak Yahoo, Skype, BBM, sampai dengan WhatsApp. Jadi hanya berbeda penggunaan platformnya saja. Kemudian, kalau ditanya apakah SPIM ini ilegal, nggak juga kok sebenarnya. Karena kenapa? Karena saya pribadi juga pernah melakukan broadcasting pesan kepada teman-teman yang ada di kontak list WhatsApp misalkan, atau di Line. Pernah melakukan itu. Nah, sebenarnya itu masuknya ke SPIM kan?
Artinya kita memberikan pesan, beli dong produk ini misalkan. Harga untuk hari ini diskon 50%. Nah, saya broadcast tuh. Tetapi pesan yang saya kirim secara broadcast tersebut itu hanya kontak-kontak list saya saja. Berbeda dengan spam. Kalau spam, dia akan membroadcast ke seluruh email-email yang tidak ada di dalam kontak list juga. Nah, itu yang dikatakan bahwa spam itu ilegal. Tetapi kalau spam, belum tentu ilegal. Beberapa ISP itu akan menganggap proses-proses pengiriman pesan dengan cara broadcast ini akan dianggap secara kegiatan atau aktivitas ilegal. Makanya, kalau teman-teman dapat pesan dari WhatsApp, dari orang yang tidak kita kenal, biasanya kan ada pilihan tuh. Mau di-block, mau di-report, atau di-accept, atau diterima. Nah, semuanya balik lagi ke teman-teman. Jadi, teman-teman jangan terlalu takut, tetapi cukup diwaspadai saja bentuk-bentuk spam ini seperti apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari dari spam ini? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan blocking loh terhadap spam-spam seperti ini. Tapi tergantung dari platform instant messaging yang digunakan. Contoh misalkan WhatsApp sudah punya fiturnya. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk, itu ada pilihan kan? Nah, kalau misalkan Line, kemudian juga Skype atau Yahoo Messenger, saya rasa itu juga sudah punya caranya kok. Nah, bagi teman-teman yang senang pakai Yahoo Messenger atau Skype atau misalkan pakai BBM atau Line, boleh kok sharing pengalamannya dalam cara ngeblok pesan-pesan spam ini dengan cara tulis di kolom komentar. Oke, mungkin ini saja informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan informasi ini, teman-teman bisa dapat memilah dengan bijak mana spam yang legal, mana spam yang ilegal. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif yang ada di internet saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung video saya. Kita bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.